jam hari ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pagi tadi meresmikan Tol Kayu Agung Palembang sepanjang 42,5 km. Jalan tol yang dikelola oleh PT Waskita Sriwijaya Tol ini meliputi panjang keseluruhan 111,7 km dan merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera. Disaksikan Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan Bupati Oki Haji Iskandar, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Kayu Agung Palembang sepanjang 42,5 km yang merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan syukur atas selesainya pembangunan jalan tol tersebut. Menurut Jokowi, jalan tol tersebut kini mempersingkat waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung ke Palembang dengan jarak 373 km menjadi lebih singkat secara signifikan. Biasanya jarak tersebut harus ditempuh melalui perjalanan darat dalam waktu 12 jam. Kini, kata Jokowi, masyarakat yang hendak menempuh jalur tersebut hanya memerlukan waktu selama 3 hingga 3,5 jam saja. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antar wilayah, antar daerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif. Reporter tim Sumsel 24 jam dan tim YouTube Sekretariat Presiden melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, keberadaan paus yang terdampar di daratan Sungai Kong, Desa Sungai Pedada, Kecamatan Tulung Selapan yang sempat viral terpaksa digiring warga hingga ke laut lepas tadi pagi. Pasalnya, walaupun air mulai pasang dan hewan raksasa tersebut bisa menuju ke laut, sayangnya hewan ini justru seperti enggan berada jauh dari daratan. Sejak pagi, ratusan warga dengan menggunakan perahu tongkang dan speedboat berulang kali mengiringi hewan mamalia ini menuju laut lepas. Hewan yang bernapas dengan paru-paru ini menurut warga seperti tidak mau kembali ke habitatnya, sehingga warga terpaksa menggiring hingga ke tengah laut agar paus tersebut tidak kembali ke daratan. Menurut Sekretaris Camat Tulung Selapan Muhammad Yusuf yang turut bersama warga di lokasi kejadian, bila Senin 25 Januari kemarin air masih surut, namun mulai pagi tadi air pasang dan ikan paus bisa sedikit mudah digiring menuju tengah air. Hanya saja paus itu seolah enggan ke tengah laut, selalu berputar-putar di pinggiran. Hal ini pula yang membuat mereka jadi khawatir kalau air kembali surut dan paus berbobot besar itu akan kembali terdampar, sehingga terpaksa digiring hingga ke tengah laut. Sampai siang ini, lanjut Yusuf, warga terus menggiring ikan paus ini ke tengah laut hingga benar-benar tidak kembali ke pinggiran sungai. Yusuf menuturkan kalau dilihat pausnya sudah tampak tua, mungkin agak sulit untuk kembali ke lautan, tapi mereka tidak ingin paus ini mati, sehingga mereka terus berupaya menggiring ke lautan lepas. Berdasarkan video amatir kiriman warga dari lokasi kejadian, terlihat warga dan para nelayan dibantu aparat kepolisian setempat dan petugas dari dinas terkait berupaya seoptimal mungkin menggiring paus ke arah laut lepas dengan hanya menggunakan peralatan seadanya. Reporter Mujianto, palpres.com. Musibah kebakaran yang mengakibatkan belasan rumah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, samping Mes Garuda, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Senin kemarin, menimbulkan kisah sedih lain yang justru dari warga yang rumahnya tidak terbakar. Pasalnya diduga takut melihat kobaran si jago merah di rumah tetangganya, seorang pria dikabarkan lari menghilang dari kediamannya. Ibu Masayu Yeti Murniati ikut merasakan musibah kebakaran yang menimpa para tetangganya. Lebih dari itu, wanita yang telah ditinggal mendiang suaminya, Ki Agus Muksin Hasan, bertambah sedih dan gundah.
Di saat musibah kebakaran berkecamuk, putra sulungnya berusia 45 tahun, yakni Ki Agus Johan Mardiansyah, yang akrab disapa Dian, pergi meninggalkan rumah dan sampai kini belum diketahui keberadaannya. Menurut Ki Agus Teddy Hernawan, kakaknya Dian saat kebakaran diketahui keluar dari rumahnya hanya mengenakan kain sarung dan kemeja biru. Selama ini, kata Teddy, kakaknya itu tidak pernah keluar rumah. Barangkali karena takut melihat kobaran api dan kepanikan warga. Saat kejadian kebakaran, dia ikut panik dan keluar rumah. Masih menurut Teddy, ketika kebakaran yang hanya berselang beberapa rumah saja dari rumah mereka, aliran listrik langsung dipadamkan PLN. Karena Teddy juga panik dan berupaya membantu tetangga memadamkan api, kakaknya Dian hanya tinggal di rumah bersama sang ibu, Masayu Yeti, yang saat ini juga dalam kondisi sakit. Pihak keluarga, kata Teddy, juga sudah berupaya mencari keberadaan Dian, termasuk menyambangi sejumlah tempat yang berkemungkinan Dian singgah, namun juga tak membuahkan hasil. Teddy mohon apabila ada pemirsa Sumsel 24 jam yang melihat kakaknya Dian dengan ciri-ciri kulit putih, tinggi sekitar 170 cm dan berambut panjang, mohon untuk dapat menghubungi nomor 0852 6787 9721 atau ke nomor 0895 3938 78366 atas nama Mas Agus Darmansyah, atau ke nomor 0813 6758 8128 atas nama Teddy. Reporter Iqbal, palpress.com. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam, usia 40 tahun dinilai sebagai masa keemasan manusia dalam menapaki hidup. Di usia tersebut, manusia dinilai telah mencapai kematangan baik dalam bertindak, bersikap, maupun berpikir. Kedewasaan seseorang bisa diukur dan dilihat di usia tersebut. Nah, di usia 41 tahun ini, kami, keluarga besar Palembang Express, mengucapkan selamat hari lahir kepada Komandan Batalion Infanteri Rider 200 Bakti Negara, Mayor Infanteri Andi Irawan. Semoga selalu sehat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Salam Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.